Shalom saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita. Karena ini sudah memasuki menjelang Paskah, kita akan merenungkan kita sudah merenungkan beberapa bagian tentang Paskah. Dan saatnya kita akan belajar satu topik yang saya berikan judul peringatan yang diabaikan. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setiamu di dalam setiap kami. Di dalam momen menjelang Jumat Agung dan Paskah, kami dipersiapkan hati kami untuk terus mengingat akan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Petrus. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu memahami dirinya, memahami kedalaman firman Tuhan. Sekali lagi, Engkau yang boleh tutup bungkus dia dengan kuasa Tuhan, dan kiranya hikmat dari Tuhan saja yang boleh menyertai di dalam segala perkataan lidah bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, bekerja di tengah-tengah setiap kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membuka satu bagian Alkitab kita, terambil dari Markus pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-66 hingga 72. Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-66 sampai yang ke-72. Bapak Ibu, saya sengaja mengambil kisah Petrus ini dari kitab Markus, karena satu-satunya data Markus inilah yang memberikan sebuah peringatan kepada Petrus sebelum dia akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Peringatannya seperti apa? Saya ajak kita untuk melihat bersama-sama dari Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itulah berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Sampai di sana saja pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bapak Ibu, kalau melihat gambar ini bukan gambar yang asing bagi setiap kita, bukan? Seringkali di kota besar seperti Jakarta ini, ini adalah pemandangan atau gambaran yang seringkali kita lihat, bukan? Di sana jelas dikatakan tidak boleh parkir atau tidak boleh stop. Artinya kalau tidak boleh stop, parkir pun tidak. Tetapi kita melihat betapa banyaknya di sana sebelah kiri itu motor yang sengaja diparkir. Di sana dengan jelas ditulis tidak boleh belok kanan dan tidak boleh putar balik. Tapi kita melihat ada satu kendaraan mobil yang sudah mengarahkan posisinya untuk dia putar balik. Atau entah mungkin ada sebagian yang bahkan antri untuk belok kanan. Nah, seringkali kita melihat pemandangan seperti ini, peringatan demi peringatan yang kita jumpai, itu seringkali kita abaikan. Nah, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya coba memikirkan, ternyata peringatan ini bukan hanya kita tujukan hanya kepada pemerintah atau instansi-instansi tertentu. Tetapi kepada Tuhan pun seringkali kita mendapatkan peringatan-peringatan di mana Tuhan menggerakkan beberapa orang percaya untuk menasihati kita. Ketika kita membaca Alkitab kita diperingatkan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan bahkan pun hari Minggu. Kita pun juga diingatkan. Tapi seringkali pula sebanyak peringatan itu tiba. Sebanyak itulah kita menepis peringatan tersebut.
Saya coba memikirkan kenapa, apa yang menjadi penyebab seseorang itu mengabaikan peringatan. Terutama peringatan dari Tuhan, peringatan dari orang-orang yang Tuhan gerakan untuk memberikan nasihat kepada kita. Kenapa kita seringkali mengabaikannya? Karena saya memikirkan hal yang pertama adalah keinginan ego kita untuk dipuaskan itu lebih besar dari taat kepada peraturan. Jujur katakan, orang seringkali melanggar peringatan atau peraturan karena dia bertabrakan antara ego pribadi dengan peraturan tersebut. Sehingga kita merasa bahwa egoku harus dipuaskan. Tidak bisa tidak, no kompromi, no compromise. Pokoknya yang penting aku puas, aku mau seperti ini. Alhasil berbagai macam peringatan yang Tuhan berikan, kita abaikan. Berkali-kali Alkitab mengatakan kepada setiap kita, mari kita hidup jujur. Tapi seringkali kita mengerjakan bisnis kita dengan cara-cara yang licik. Tuhan sudah peringatkan, akhirnya kepentok ada masalah, baru kita menyalahkan Tuhan. Padahal berkali-kali Tuhan memperingatkan setiap kita. Berulang kali sudah diingatkan, carilah pasangan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Tapi berapa kali pula kita menepis itu dan mengatakan, asalkan pacarku baik terhadap hidupku, maka amanlah pernikahan kami. Alhasil ketika sudah melangsungkan pernikahan, kita menemukan masalah yang besar. Saya harus katakan berbagai macam peringatan Tuhan sudah berikan, saya kira. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu terjatuh sehingga ada peringatan. Baik itu melalui orang lain, baik itu melalui hati nurani, atau melalui memori kita tentang firman Tuhan. Hal yang kedua, kenapa kita seringkali mengabaikan peringatan? Karena kita merasa apa yang saya peroleh dari ketidaktaatan saya itu lebih menguntungkan daripada saya taat. Sekali lagi saya ulangi, mungkin kita berpikir dengan cara saya menipu, maka saya bisa dapat tender yang besar. Maka saya memilih dengan jalan seperti itu ketimbang saya taat. Karena kalau saya taat mengikuti Tuhan, saya akan rugi. Betapa seringnya kita membandingkan antara kita taat dapat apa, kalau kita tidak taat dapat apa. Kita mulai menghitung kalkulasi mana yang lebih menguntungkan untuk saya. Ujung-ujungnya kembali ke nomor satu, yaitu keinginan ego yang ingin dipuaskan. Paling tidak dua faktor inilah yang melandasi kita, kenapa kita mengabaikan berbagai macam peringatan. Dari yang halus sampai yang keras, dari Tuhan sendiri lewat firman-Nya sampai Tuhan memakai orang lain. Saya kira kita akan harus belajar dari seorang tokoh yang tentunya kita tahu, dia tokoh sentral juga di dalam 12 murid Yesus. Betul, Simon Petrus. Ini orang luar biasa Bapak Ibu. Di dalam perjalanan dia mengikut Yesus, dia menjumpai beberapa kali hal-hal yang spesial di dalam kehidupannya. Dia berjumpa dengan Yesus, dia lihat itu hantu katanya. Maka Tuhan berkata, berjalanlah kemari Petrus, percayalah. Dia juga bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu di gunung. Melihat ada kehadiran Yesus, Elia dan Musa. Petrus juga adalah orang yang diundang oleh Tuhan Yesus untuk bersama-sama ada di dalam taman Getsemani. Dia juga dikatakan di dalam Alkitab bagaimana dia dibasuh oleh Yesus. Dan dia katakan jangan cuma kaki tapi semuanya saja. Bahwa Rasul ini bukanlah orang yang kita anggap kaleng-kaleng lah kalau saya boleh bilang. Orang yang ada dalam lingkaran Yesus, orang yang dekat dengan Yesus, tetapi betapa mengejutkannya dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal sekali. Nah saya bingkai dulu peristiwanya seperti ini. Pada waktu itu Yesus berkata-kata kepada Petrus. Dia memperingatkan kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kita tidak tahu Bapak Ibu, hal ini diucapkan oleh Yesus jam berapa, kapan. Tapi paling tidak, kita mendapatkan sebuah indikasi di dalam hari yang sama.
Karena Alkitab katakan pada malam ini juga. Berarti less than 24 hours. Kejadian ini berlangsung. Dan Tuhan sudah peringatkan perbandingannya Petrus itu dengan ayam. Dengan ayam yang berkokok. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tetapi apa yang menjadi respon Petrus ketika mendapatkan peringatan seperti itu? Wah, dengan gagah berani dia mengatakan, Alkitab katakan memberikan sebuah catatan kepada kita, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Saya garis bawahi kata lebih bersungguh-sungguh, seolah-olah, pertama, di benak Petrus berpikir bahwa Yesus meragukan perkataan dia. Karena sebelumnya Yesus mengatakan ketika gembala itu diserahkan, kamu akan tercerai-berai. Lalu Petrus mengatakan, aku tidak akan menyangkal engkau. Lalu Yesus membalasnya di dalam ayat 30 seperti yang tadi kita sudah baca. Dan Petrus mengulangi lagi dengan lebih bersungguh-sungguh seolah dia ingin meyakinkan Yesus bahwa aku 1000% tidak akan meninggalkan engkau. Yang lain boleh, aku tidak. Oh, kalimat yang diucapkan saya kira kalau manusia, kalau Yesus hanya manusia, maka Yesus akan tersanjung melihat betapa berkomitmennya orang ini mengikut aku. Tapi karena dia adalah pribadi yang bukan hanya manusia, natur ilahinya mengetahui apa yang akan terjadi beberapa waktu kemudian. Lalu kejadian itu tiba Bapak Ibu. Alkitab memberikan sebuah gambaran seperti ini. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkal dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Saya menggarisbawahi beberapa catatan di sana. Bapak Ibu bisa melihat saya garis bawahi adalah seorang hamba perempuan. Petrus menyangkal Yesus bukan di hadapan orang Farisi. Dia menyangkal Yesus bukan di hadapan ahli Taurat. Bahkan dia menyangkal Yesus bukan di hadapan laki-laki, tapi saya garis bawahi hamba perempuan, double minoritas. Zaman itu Bapak Ibu, hamba itu tidak dipandang sebagai seorang pribadi. Dia itu bisa diperjualbelikan, dipertukarkan. Artinya hamba tidak lebih dari barang yang bisa diperdagangkan zaman itu. Ditambah lagi perempuan itu adalah warga kelas 2 Bapak Ibu. Orang yang tidak dipandang, orang yang tidak dihargai. Sampai kalau saksi mata atas kasus pembunuhan. Kalau wanita itu menjadi saksi mata, dia dianggap setengah saja. Dia tidak dianggap utuh sebagai satu orang. Nah ternyata Petrus itu menyangkal Yesus di tangan orang yang double minoritas. Sehingga ini membungkam mulutnya yang baru saja beberapa jam yang lalu dia ucapkan kepada Yesus dengan bersungguh-sungguh, aku tidak akan menyangkal engkau. Wow, betapa memalukannya bukan? Sehingga kejatuhan Petrus di dalam penyangkalan yang pertama menohok hatinya dan itu sangat membekas. Sangat membekas sekali. Dan kejadian pertama itu tiba. Hanya Markus yang memberikan catatan kepada kita bahwa berkokoklah ayam untuk kali pertama. Di catatan Injil yang lain tidak dikisahkan bagaimana ayam itu berkokok. Artinya kokokan ayam yang pertama itu diabaikan oleh Petrus bukan? Dia berpikir ayam itu memang harus berkokok, tapi dia lupa peringatan yang Yesus berikan. Bapak Ibu bayangkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sama-sama mencatat bahwa Petrus menyangkal di tangan seorang hamba perempuan. Saya ajak kita berpikir bersama-sama.
Siapa yang menulis Matius? Siapa yang menulis kitab Markus? Siapa yang menulis Lukas dan Yohanes? Oh, tentu sesuai dengan nama mereka. Matius lah yang mencatat, Markus lah yang mencatat, Lukas lah yang mencatat, dan Yohanes. Pertanyaannya, mereka dapat data dari mana? Tentu sekali, kemungkinan besar bisa juga Petrus yang menceritakan. Saya kira pada waktu Petrus harus menceritakan kisah ini lagi, hatinya sangat terpukul, hatinya sangat terguncang setiap kali mengingat peristiwa ini. Karena dia jatuh di tangan seorang hamba dan juga adalah seorang perempuan. Scene ini berlanjut Bapak Ibu di dalam ayat yang 69. Di sana dikatakan ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi. Berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Ayat 70 mengatakan, tetapi Petrus menyangkalnya pula. Petrus bukan jatuh satu kali di tangan wanita yang adalah seorang hamba, dia jatuh untuk kali kedua. Ini bukan hanya jatuh saja, tapi sudah jatuh tertimpa tangga, masuk ke got. Gotnya ada racun, kuman, dan lain sebagainya. Dia jatuh 2 kali di tangan orang yang sama. Yang pada waktu itu bukanlah orang yang dianggap bisa menjadi saksi di dalam pengadilan. Wow, kita akan merasakan betapa terpukulnya bukan Petrus. Saya memberikan catatan Bapak Ibu di dalam Injil Matius. Karena Injil Matius memberikan sebuah catatan yang sedikit lebih detail di dalam penyangkalan yang Petrus lakukan. Kalau kita memperhatikan sama-sama di dalam Matius pasal 26, kita menemukan di sana dalam ayat 70. Di sana dikatakan, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Berarti ini penyangkalan kepada hamba perempuan di depan banyak orang. Sekarang kita mendapatkan sebuah data baru. Ternyata dia juga ada di depan orang-orang lain. Tapi penyangkalan yang kedua, Matius menambahkan sebuah data bahwa ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Kali ini ada penekanan yang lebih berat. Dia bukan hanya sekedar menyangkal biasa, tetapi sudah ditambahin bumbu sumpah di dalamnya. Swear, gua kagak kenal apa yang lu ngomong. Kurang lebih begitu kalau mau diterjemahkan secara kontemporer. Potong kuping gua bersumpah, gua gak kenal. Mungkin Bapak Ibu ya, ini bercanda ya. Mungkin kalau zaman itu ada sumpah pocong, dia sumpah pocong kali. Dan katakan sumpah sampai mati, gue gak kenal tuh orang. Penyangkalan yang kali ketiga lebih mengejutkan setiap kita Bapak Ibu, bahwa maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Kalau dia sampai mengutuk dan bersumpah, secara psikisnya dia terintimidasi, dia tertekan, dan dia takut. Sangat menyedihkan. Sungguh ironis. Beberapa jam yang lalu, dia berkata kepada Yesus dengan bersungguh-sungguh. Seolah-olah dia ingin meyakinkan Yesus bahwa aku tidak akan menyangkal. Tapi hari itu dengan seyakin itulah dia berkata kepada orang banyak, aku tidak kenal orang itu, dengan kutukan, dengan sumpah. Ini sangat bertolak belakang Bapak Ibu. Dia mengabaikan apa yang Yesus katakan. Dia tidak peduli. Kokokan ayam ketika dia menyangkal kali pertama, menunjukkan kepada setiap kita dia mengabaikan kok. Pada Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan betul saja di ayat 72 kitab Markus pasal 14. Di sana dikatakan, pada saat itulah berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka
teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia dengan terseduh-seduh. Saya ajak kita coba diam dan coba hayati. Kalau saudara menjadi Petrus, apa kata hati nurani saudara terhadap apa yang sudah dilakukan? Yesus menggunakan perbandingan Petrus dengan ayam. Yesus seolah-olah ingin mengatakan, ayam saja loh belum berkokok 3 kali. Kamu itu mulutnya lebih mudah mengucapkan penyangkalan 3 kali. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya, apa sih yang mendorong seekor ayam bisa berkokok? Saya kira jawabannya adalah insting. Berarti kecepatan mulut Petrus berbicara dengan kecepatan insting ayam untuk berkokok. Lebih cepat dia menyangkal jauh lebih banyak ketimbang ayam berkokok. Saya kira bukan kebetulan ketika Yesus memperingatkan Petrus dengan dibandingkan dengan seekor ayam. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Saya kira bukankah kita juga alami, bukan? Beberapa kali mungkin Allah memperingatkan kita lewat hal yang sepele. Hal yang kelihatannya receh. Mungkin dari seorang anak kecil, anak kita yang berkata, "Pa, Ma, jangan banyak bertengkar deh, Pa, Ma. Berdoa." Mungkin dari mulut orang yang kita rasa dia tidak mungkin lah bisa keluar kata-kata hikmat. Orang yang kita pandang remeh, ternyata Tuhan pakai mulut dia untuk membungkam kita. Itulah gambaran kokokan ayam mungkin yang ada di sekitar kita yang memperingatkan kita. Bahwa engkau akan ketika melanggar peringatan ini, engkau akan tidak taat sama Tuhan. Engkau tidak mengasihi dia. Maka pada saat ini Bapak Ibu, saya ajak kita coba menghayati sejenak. Kalau saudara ada di tempatnya Petrus, apa yang saudara rasakan waktu itu? Bapak Ibu, kalau kisah ini Bapak Ibu teruskan untuk baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Maaf, pasal 21. Maka saudara menemukan betapa terpukulnya Petrus dan dia tidak mau lagi menjadi penjala manusia. Lukas pasal 5 mencatat bagaimana Tuhan panggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Dengan scene yang sama di dalam Yohanes pasal 21. Dia meninggalkan, tapi dia pergi menangkap ikan. Kalau Rabi itu, yaitu Yesus, tidak menyapa Petrus, Petrus akan terus tinggalkan jalan Tuhan. Sampai sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti Yohanes pasal 21, kisahnya persis sama dengan Lukas pasal 5. Dia tidak dapat ikan. Ada seorang yang berkata, tebarlah jala ke sana, maka engkau akan mendapatkan ikan yang banyak. Yohanes pasal 21 pun terjadi seperti itu, tetapi Petrus tidak ngeh bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Karena psikisnya, kejiwaannya sudah tertekan. Dia merasa bahwa aku sudah tidak pantas lagi untuk mengikut Yesus. Karena dia sudah bandingkan aku dengan seekor ayam, dia sudah peringatkan aku sebelum ayam berkokok 3 kali, aku sudah menyangkal Yesus 3 kali. Artinya aku lebih buruk dari seekor ayam. Aku tidak pantas untuk ikut dia. Belum lagi pada waktu saya menyangkal, saya sertai dengan kutukan dengan sumpah.
Itulah yang menyebabkan Petrus akhirnya menjadi penjala ikan lagi. Dan dia tidak ngeh dengan peristiwa yang sama. Sampai Yohanes yang mengingatkan dia dalam Yohanes pasal 21. Itu guru. Dia baru nyemplung dan dia menuju kepada Yesus. Dan menarik sekali Bapak Ibu, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang membuang seperti layaknya barang rusak di tangan manusia. Dibuang, tidak dipedulikan. Tidak. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kembali lagi menyodorkan tangannya kepada Petrus. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Dan Yesus berkata kepada dia, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, sebagai penutup di dalam firman Tuhan pada saat ini, mari kita belajar jangan abaikan peringatan dan perintah firman Tuhan. Tiap hari seharusnya sebagai anak Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat doa. Kita menggumulkannya, kita belajar untuk mengenal isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mencarinya. Tapi mari jangan cuma hanya sekedar mengisi otak. Tetapi kita juga mengatakan dalam diri kita, Tuhan tolong supaya aku bisa menjadi kesenangan Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran bukan hanya sekedar belajar Alkitab. Tetapi dalam bahasa aslinya, rindu untuk melakukannya. Kelaparan yang terus ingin memuaskan Tuhan dengan cara taat. Kehausan yang terus muncul untuk menyenangkan dan memuaskan hati dia. Dan firman Tuhan katakan mereka yang lapar dan haus untuk melakukan firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Jangan abaikan perintah Tuhan. Karena Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Dan Tuhan itu mengasihi kita. Bapak Ibu, saya merindukan untuk setiap kita boleh bersama-sama belajar dari kisah Petrus ini. Bahwa berulang kali kita mungkin mendapatkan peringatan juga dari Tuhan. Entah lewat rekan pelayanan, entah lewat pasangan kita, entah mungkin lewat orang-orang gak penting yang saya sebut sebagai seekor ayam itu. Melalui peristiwa yang kita lihat, Tuhan tidak pernah diam. Bahkan mungkin melalui hati nurani kita yang menuduh kita ketika kita akan memutuskan sesuatu yang salah. Mari kita belajar untuk punya satu kerinduan, keinginanku ditaklukkan. Itu yang disebut oleh Yesus sebagai penyangkalan diri. Dan kita taat kepada Tuhan sebagai bentuk saya pikul salib. Karena Yesus berkata kepada setiap kita, barang siapa yang mau ikut aku, marilah dia menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami diingatkan bersama-sama bagaimana seharusnya kami hidup. Bagaimana seharusnya kami mengasihi Engkau. Mungkin berulang-ulang kali kami mengabaikan peringatan demi peringatan. Oh Tuhan ampuni kami. Oh Tuhan berikan belas kasihan-Mu kepada kami. Tuhan tolong setiap kami. Supaya kami boleh terus menjadi kesenangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.